Ada orang tua bilang gini misalnya, aku nanti kalau udah tua enggak bakalan ngerepotin anak. Ngapain orang tua kok ngerepotin anak? Aku mau hidupin anak, aku mau hidup sendiri. Aku ngeliat anak udah enak hidupnya, udah seneng, gak bakal aku ngerepoti anak. Ini biasanya wong tuwek anyaran. Bareng tuwek tenanan yo geder-geder kae. Nyonge melu sapa? Nyonge melu sapa? Diingetin sama temennya, jadi harap ngerepoti anak, tak tapuk lambemu. Ngeder-ngeder gue kok. Alangkah bahagianya kalau ada orang tua yang dijadiin rebutan sama anak-anaknya. Artinya semua anak pengen ngerawat orang tuanya. Nyonge melu sopo. Jadi melu nyong mak, melu nyong biung, melu nyong yung, melu nyong. Nyonge kan anak pertama kebanggaan. Nah, jadi anaknya yang terakhir, melu nyonge wae mak, melu nyonge biung, nyonge kan anak terakhir kesayangan, rebutan. Orang tua itu bangga banget. Alhamdulillah, anakku api-api ya Allah. Nah, coba alangkah nelongsonya, nelangsa. Ada orang tua, anaknya itu nggak ada yang mau ngerawat. Nyonge melu sapa. Anak tujuh ngumpul itu lo diem semua. Nggak ada yang ngomong, nyonge melu sapa. Ada yang ngomong siji yang gatel hati kayak. Melu sapa-sapa ya kena to mak, melu sapa-sapa ya kena to biung, melu sapa-sapa kena kabeh-kabeh anak. Sing penting aja melu nyong. Mesti barokah. Tapi kalau nggak solih, nggak solihah, jadi apa saja mesti musibah. Mendoakan anak semoga pinter penting. Anak itu kalau nggak pinter ya kasihan hidupnya. Tapi jangan lupa didoakan mudah-mudahan solih. Karena pinter saja kalau nggak solih bahaya. Semakin ngerusak, sama-sama nakal. Yang pinter sama yang bodoh itu lebih bahaya yang pinter. Sama-sama jadi penjahat. Yang pinter dengan yang bodoh lebih bahaya yang pinter. Sama-sama maling, coba lebih bahaya mana? Maling bodoh atau maling pinter? Maling pinter, maling oon, itu paling-paling yang dicuri apa? Loh, ayam, itu pun ayamnya belum ketangkep, orangnya ketangkep duluan. Soalnya oon. Tapi kalau maling pinter yang dicolong, negara bisa dicuri. Hasilnya bisa ratusan miliar bahkan triliunan. Itu pun nggak ketahuan karena pinter. Datang kemana-mana masih disambut baliho besar. Selamat datang, selamat datang. Padahal maling. Di acara juga disebut yang terhormat, yang terhormat. Padahal bajingan itu. Karena pinter tapi tidak soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, setiap orang tua tentu berharap anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Betul? Sebejat-bejatnya orang tua pasti kepingin punya anak yang baik. Makanya nggak ada maling yang bercita-cita anaknya jadi maling. Nggak ada orang tua ngomongi anak, ya orang tuanya nakal pas maling. Nah, perjuangannya bapak jangan sampai putus ya nak ya. Bapak ini maling terkenal nak. Siapa nanti yang melanjutkan perjuangan bapak kalau bukan kamu? Nanti kalau bapak udah pensiun, kamu harus lebih hebat daripada bapak.
kamu harus jadi rampok internasional. Nah, nggak ada. Walaupun maaf bapaknya maling, itu pengennya anaknya ya jadi baik. Nak, cukup bapak nak yang bejat nak. Kamu nanti ke pesantren ya nak, biar bisa kayak Gus Ahong. Enak cuma pegang mic sambil teriak-teriak, hasilnya udah gede itu nak. Loh, senakal-nakalnya ibu nggak pengen anaknya nakal. Masa ada perempuan nakal ngudang anaknya gini, "No, ibu ini paling laris seasrama, no. Semalam ibu bisa ngandangin burung 25, nak. Kamu nanti harus lebih hebat daripada ibu." Nggak ada. Jangan kayak mama ya nak. Mama ini orang yang terjerumus ke lembah hitam. Kamu nanti harus jadi ustazah ya nak, untuk nebus dosa-dosa mama. Mesti gitu. Semua orang tua pengen anaknya lebih hebat daripada orang tuanya, dan itu adalah ukuran kesuksesan orang tua. Orang tua dikatakan sukses kalau punya anak yang bisa lebih hebat daripada orang tuanya. Anaknya kok hanya sama dengan orang tuanya, berarti belum sukses. Apalagi anaknya lebih rendah, lebih jelek daripada orang tuanya. Itu orang tua yang gagal. Bapaknya RT, anaknya bisa jadi kepala desa, jadi camat. Nah, itu orang tua sukses. Bapaknya TNI AD, Tani Angkatan Doran. Bapaknya jadi polisi, jadi TNI Angkatan Darat. Itu orang tua sukses. Maka maaf, saya bisa katakan orang tuanya Pak Kapolsek, orang tuanya Pak Kepala Desa, beliau-beliau itu orang sukses. Izin, mungkin ayahnya Pak Kapolsek itu mungkin petani, mungkin. Betul dan? Betul, kelihatan. Kelihatan. Wong sekarang di wajah beliau masih ada sisa-sisa wajah petani. Kelihatan. Artinya barokah dari kerja gigih, ikhtiar ayah beliau. Tapi bisa mendidik dan mengantarkan putranya menjadi perwira, menjadi kapolsek. Jadi yang sukses itu ayahnya, bukan orang itu. Lah orang itu sukses apa enggak? Lihat nanti anaknya. Nah, kalau anaknya bisa kapolres, baru disebut sukses. Lah wong bapaknya kapolsek kok anaknya ketua RT misalnya, ya berarti gagal beliau. Nah, para jamaah rahimakumullah, lebih hebat lagi itu kita bisa mendidik anak menjadi anak yang pelopor, bukan pengekor, yang pengais, bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahli sholawat bukan yang ahli maksiat, yang ahli Quran bukan yang tukang pacaran. Lho iki angel lho iki, gathuk-gathuk ki ngene iki angel. Ora gampang. Sebenarnya aku nggak butuh tepuk tanganmu. Yang aku butuhkan uluran tanganmu. I love you. Sing tuwek ra usah.
Padahal anak manusia itu beda dengan anak binatang. Siapa ngomong wis suwe? Anak manusia itu beda dengan anak binatang. Kalau anak binatang asal dikasih makan banyak, kenyang, dikei madyang sing akeh, wareg, dia bisa gede, dia bisa gemuk, dewasanya dijamin hebat. Itu kalau anak binatang. Contoh, anak sapi namanya pedet. Asal dikasih makan banyak, kenyang, dijamin gemuk, besar, dan dewasanya si pedet ini bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Ya anak kebo namanya gudel, yang penting kasih makan banyak, kenyang, mesti gemuk, gede. Dewasanya si gudel dijamin jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Anak wedus namanya apa? Nah, cempe. Ini yang penting dikasih makan banyak, kenyang, mesti gemuk, mesti gede. Dewasanya si cempe ini dijamin bisa jadi wedus yang baik menurut pri kewedusan. Tapi kalau anak manusia hanya dikasih makan banyak, kenyang, memang bisa gemuk, bisa gede, tapi dewasanya anak ini belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Betul? Anak ayam namanya kutuk. Kalau orang timur pitek, ya wes pitek. Nek biunge apa arane? Babon. Ya wis. Anak babon namanya pitik. Dikasih makan kenyang, bisa gede. Pitik wedok rawan. Apa namanya? Derek. Nah, begitu derek terus diperkosa sama jago. 5 jagonya yang merkosa. Kira-kira jadi masalah apa enggak? Bisa dilaporkan polisi apa enggak? Ya enggak urusan. Enggak urusan. Walaupun diperkosa jago 5, waktunya bertelur, dia bertelurnya tetap ikhlas, anggrem, tetap khusyuk, telur 12 netes bareng-bareng, enggak stres. Biasa, anak dididik, dirawat, anaknya bisa hidup nyaman, gedenya jadi babon dan jadi jago. Bahkan nggak perlu ngerepotin neneknya, makanya nggak ada nenek ayam ngerawat cucu, itu nggak ada. Coba sekarang anaknya orang Tumiang, bayi perempuan dididik gede jadi perawan, terus diperkosa jago 5, itu jagonya ndongsong di bawah pohon itu. Masalah apa enggak? Kasus itu loh Bu. Makanya saya katakan kalau anak manusia itu beda dengan anak binatang, sehingga semangat posyandu itu penting. Ada lagunya itu, ibu-ibu hafal, aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Lah kuwi anak pitik, anak wedhus. Yang penting berat badan ditimbang selalu, wong targetnya yang penting lemu, gede dijual, dapat duit. Lah kalau anak manusia ya nggak cukup berat badanku ditimbang selalu. Harusnya
ilmu, iman, akhlakku dibina selalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita pengen agar anak-anak kita jadi hebat, kalau dalam bahasa Al-Quran itu jadi generasi yang ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Berarti ini ahli zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Berarti ahli fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Berarti ahli ikhtiar. Anak yang menjadi harapan orang tua, menjadi generasi ulul albab, itu yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, inspiratif, imajinatif, inovatif. Ngerti porang ini ki? Ya suara ngerti ya ben mungkin iki ayu-ayu tapi rada oon ketoke. Tak telatenane. Ngerti, pinter, prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyupir, duwe musuh wani melintir. Jadi apa ya istilahnya, harus dibekali dengan ilmu, iman, akhlak yang cukup. Kalau saya sering sampaikan, anak mempunyai 3 ilmu secara terpadu: ilmu agama, ilmu profesi, dan ilmu kreasi. Ilmu agama didapat melalui ngaji, ilmu profesi didapat melalui sekolah, ilmu kreasi didapat melalui realita kehidupan. Ilmu profesi, anak akan menjadi cerdas. Dengan ilmu kreasi, anak akan menjadi terampil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu agama mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga. Jadi anak tuh yo pinter olahraga, pinter olah rasio, pinter olah rasa. Anak bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Bisa bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Bisa bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Kalau hanya kerja keras, hasilnya pas. Tapi kalau mau kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Loh, ngerangkai kata-kata kayak gini itu nggak gampang. Angel, ora gampang. Mulane ya ya pengen murah ya bojone Rika kok ceramah. Ngeyel lah. Kerja kalau hanya mengandalkan otot itu namanya kerja keras, hasilnya pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Yuk kita buktikan. Kalau hanya kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Nggak beda dengan binatang, maaf. Binatang itu kerjanya pakai otot,
disebut kerja keras. Hasilnya pas sapi suruh bajak di sawah, kuda suruh narik dokar. Kerja pakai otot, kerja keras. Hasilnya pas, paling seharian dapatnya ya segitu, 200.000, 300.000, mentok. Manusia kalau kerjanya hanya mengandalkan otot saja, kerja keras, hasilnya yo pas. Maaf banget, tidak bermaksud merendahkan. Kerjanya kerja kasar, hanya pakai otot, kerja rendahan, kerja kasar, hasilnya pas, paling-paling sehari ya 200.000, 300.000. Coba kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh dokter, itu kerjanya kerja profesi, kerja pakai otak, kerja cerdas, mendiagnosa penyakit. Oh ini penyakitnya ini, obatnya ini. Jadi kerjanya pakai otak, kerja cerdas, maka hasilnya lebih luas. Dokter itu kerjaannya nyubles itu loh kerjaannya. Bandingkan dengan yang sama-sama nyubles tapi kerjanya pakai otot, kerja keras. Tukang bor sumur itu suntiknya gede, berat, panas, yang dicubles ya atos, keras, ratusan kali brus belum ngongkeknya, drodosan ndak karuan, dapatnya seharian paling 200.000, 300.000. Dokter cublesnya kecil, sejuk tempatnya, ber-AC, ruangannya wangi, harum, yang dicubles empuk, albokongu, bisa sambil isek-isek. Nggak ada pakai nawar, nggak ada. Brus 1 juta, nggak bisa kurang Pak Dokter, enggak. Coba, kalau toh kiai, yo nggak ada kiai kerja pakai otot petentengan. Masa kiai nyari bekicot, nyuluh kodok, macul, terus geret geledekan, usung-usung botol, nggak ada. Kerjanya pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Bahkan nggak kelihatan kerjanya, tapi lihat itu, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, makan yo enak walaupun dikasih orang, istrinya yo cantik. Rata-rata kiai itu istrinya cantik, boleh disurvei. Kiai itu rata-rata istrinya cantik. Ini keadilan Allah. Kenapa kiai kok rata-rata istrinya cantik? Sebab kiai itu satu-satunya hiburan cuma istri. Lo mau nyari hiburan lain yo nggak pantas. Masa kiai mau karaoke? Nggak pantas. Kalau kapolsek masih pantas. Ayo coba Gus Ahong main biliar, kebayang nggak? Oh kebayang, ya kebayang. Coba gempar, coba Gus Ahong bengi-bengi malam-malam ke tempat, ke diskotik, ayo coba ke night club terus ajep. Ayo coba karo nyanyi bapakku NU ibu muslimat. Viral se-Indonesia Raya gitu loh. Nggak ada hiburan, satu-satunya hiburan istri. Maka Allah itu adil. Ya udah, karena nggak ada hiburan, hiburannya cuman istri, kasih yang cantik dulu. Makanya kalau ada kiai istrinya kok nggak cantik, apes dan apes uripe. Hiburannya cuman satu, jelek pula. Astaqobbalallahu minna wa minkum taqobbal ya karim. Udah contoh sederhananya begini. Nggak usah jauh-jauh. Lihat sekeliling sampean. Lihat sekeliling penjenengan Bapak Ibu. Ada orang makin tua hidupnya makin enak, tambah mulia.
Itu mesti karena anak. Saya ulang. Ini kayaknya kok belum konsentrasi ya, belum fokus ya jamaahnya. Terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya. Masih banyak yang terpana memandang saya. Masih deg-degan. Nggak terbayang kalau bisa sedekat ini gitu. Biasanya cuman ngikutin di TikTok, di IG, di YouTube gitu. I love you. Coba lihat sekeliling kita aja. Ada orang makin tua hidupnya makin enak, makin mulia. Itu rata-rata karena dimuliakan sama anak-anaknya. Rumah dibangunin sama anaknya. Dibikinkan rumah sama anaknya. Bahkan diberangkatkan umroh, diberangkatkan haji sama anak-anaknya. Dia tambah tua, tambah mulia. Kenapa? Karena dia berhasil mendidik anak. Karena dia sukses mendidik anak. Makin tua hidupnya makin enak, makin tua hidupnya makin mulia. Sebaliknya, ada orang makin tua hidupnya makin sengsara, makin menderita. Rata-rata itu juga gara-gara anak. Karena dia gagal mendidik anaknya. Dunyane dientekne karo anake dewek. Orang tuanya keleleran itu, anak yang gak perhatian sama sekali. Ada loh itu, anak yang gak perhatian sama orang tuanya. Ada apa enggak? Ada, ini datang kok orangnya. Sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Ada orang makin tua hidupnya makin sengsara, makin menderita. Rata-rata itu juga karena anak-anaknya yang bikin orang tuanya sengsara dan menderita. Kenapa? Karena orang tuanya gagal mendidik anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi, anak itu penting bagi orang tua. Orang berumah tangga, nikah, berkeluarga, kalau nggak punya anak, sedih. Betul? Allah gak nyauti. Orang nikah, berkeluarga, berumah tangga, kalau nggak punya anak, sedih. Betul? Saya itu sering dimintai doa sama orang-orang yang udah lama nggak punya anak itu. Sering. Mbok gak digatekne kok. Halo? Boleh dilanjut? Kalau minta dilanjut perhatiin aku dong. Aku tuh perhatian banget sama kamu. Tapi kamunya malah nyuekin aku. Gara-gara kamu ngelihat orang yang baru datang tapi duduknya langsung di paling depan. Tuh. Itu agak nggak punya malu. Udah datang belakangan ganggu. Duduknya di paling depan. Udah Bu, konsentrasi aja ke aku. Tapi nggak punya anak, sedih. Pengen punya anak. Sampai kadang alatnya diperiksa nih. Ini kurang lincip, apa kurang jebobok, apa kurang atos. Astagfirullah. Pengen punya anak, tapi punya anak kok nakal, lebih sedih lagi. Melebihi sedihnya nggak punya anak. Mending nggak punya anak daripada punya anak nakal. Kenapa? Karena merawat anak nakal itu masih lebih mudah merawat wedus nakal. Loh, wedus nakal. Misalnya sampean punya wedus nakal, wegah ngerumate, males merawatnya, solusinya gampang. Nah, didol wedus. Tapi anak nakal, ayo coba dijual. Ora payu, kasih orang, nggak ada yang mau. Dinasehati bantah, ayo coba.
Suruh minggat yo nggak berangkat, dibuang bali mulih. Arep dipateni kok bocahe sik plorak-plorok. Arep dilebokne menjero meneh dalane wis kadung ora sedeng. Susah. Misal ya ini misal, Bapak Ibu nyonge duwe wedhus lanang gede dhuwur berok tapi nakal wedhuse nyong. Ora didol metu teko kandang ora pamit nyong. Wedhus nakal kok ya ora pamit. Gek mlebu kandange tangga ora permisi. Akhire wedhuse tangga sing wedoke meteng 5. Bunting 5. Kira-kira tetangga saya marah apa seneng? Seneng. Malah metuki nyong. Pak Kiai. Bah, matur nuwun. Wedhuse Abah mlebu kandange nyong. Saiki wedhuse nyong sing wedok meteng 5. Bahkan secara temporer, understand? Nah, nek ngene kan ketok oone. Hanya bisa dirasakan di waktu tertentu, di waktu yang lain udah nggak bisa lagi dirasakan. Hanya bisa dirasakan pada saat tertentu, di saat yang lain udah nggak bisa lagi dirasakan. Hanya bisa dirasakan di tempat tertentu, di tempat yang lain udah nggak bisa lagi dirasakan. Hanya bisa dirasakan dalam kondisi tertentu, di kondisi yang lain udah nggak bisa lagi dirasakan. Tapi kalau anak solih, anak solihah bisa dirasakan kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun. Bahkan rumah bagus itu nikmat dunia. Semua pengen punya rumah bagus, betul? Ya kayak yang hadir di sini ku kelihatannya semua pengen jadi orang kaya, betul? Nah, ketoro. Jadi wajahnya itu wajah-wajah ngempet. Udah lama pengen kaya tapi nggak kesampaian. Kelihatannya senyum tapi kudu ngantemi wong. Gini sayang, dengerin sayang. Rumah bagus itu nikmat dunia. Bisa dirasakan nikmatnya hanya pada saat lagi di rumah. Bisa merasakan nikmatnya rumah bagus. Tapi saat nggak di rumah, lagi keluar, sebagus-bagusnya rumah, seindah-indahnya rumah, udah nggak bisa dirasakan lagi nikmatnya, betul? Kok nggak semangat ya? Punya belenok mentok molek kinyis mingis mentong moblong denok debleng. Nikmat dunia Pak, punya istri cantik bisa dirasakan kalau Bapak sehat. Coba Bapak gering nyengir apalagi Bapak anyang-anyangan. Tapi kalau anak solih, anak solihah bisa dirasakan nikmatnya kapanpun, dimanapun, dalam segala keadaan, dalam semua situasi, bahkan dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh, misalnya Bapak Ibu ditakdir jadi orang kaya, misalnya kan sampean ndak kaya toh. Misalnya ditakdir jadi orang kaya, punya anak solih solihah, seneng membiayai habis berapapun gak rugi, ndak eman, karena anak bisa mikul dhuwur mendem jero nama orang tua, bisa mengharumkan nama keluarga, bangga. Bapak Ibu misalnya ditakdir miskin, kayak sekarang ini kan miskin. Anak solih solihah masih bisa dinikmati orang tua di saat orang tua miskin. Karena anak kalau solih solihah, yang lihat orang tuanya sedih, itu langsung prihatin. Bapak kok sedih, mikirin apa Bapak? Ya mikir kebutuhan nak. Bapak jangan sedih terus, nanti Bapak sakit. Doakan Bapak, saya dapat kerjaan, saya pengen bantu Bapak. Saya punya cita-cita pengen memberangkatkan Bapak umroh sama Ibu.
Contoh diamini. Seneng nggak punya anak yang kayak gitu? Wah seneng pakai bingit. Nah coba kalau anaknya nggak soleh, orang tuanya udah sedih mikir ekonomi malah dibentak-bentak. Lenger mikir apa toh pak? Ya mikir butuhan. Kere yo kere pak. Oh gitu orang tuanya. Gitu loh. Bapak ibu, sampean sehat punya anak solih, seneng. Banget seneng. Ya Allah, coba misalnya lagi ada acara kumpulan wali murid di sekolahan itu, terus pengumuman dari gurunya tuh gini, dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke panggung menerima penghargaan, hadiah dan piala karena anaknya berprestasi membanggakan nama kabupaten. Seneng apa enggak? Seneng ibunya yang naik ke panggung, seneng banget, guyu untune diketokne terus sampai ora iso mingkem diluk meletat meneh tarung nerima piala sambil miring-miring nggak bisa balik saking senengnya. Coba lagi kumpulan wali murid terus ada pengumuman dari gurunya, diharap kepada orang tua dari anak-anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Ibu bapak coba bayangin misalnya ya, anak kita itu udah ngajinya rajin, sekolahnya pinter, akhlaknya bagus, sama orang tua itu adabnya luar biasa, masya Allah, baca Qurannya fasih, sholawatan yo ngelek-ngelek, azan cemengkling, khutbah yo iso, kon sambutan yo iso, mau membantu orang tua, masya Allah. Punya anak kayak gitu. Coba sebaliknya, anak itu ngaji ora mangkat, sekolah bolosan, oon pisan, nakal, nyolongan, wis pokoke ora kober ana jambu tuwek. Wis jambu diliwati ngisore tok rontok dhewe-dhewe. Ora apa-apane, saking nakale. Gek gaweane teriak-teriak, berok-berok, bengok-bengok nang dalan kayak sepeda motor kenal pote dibrong, weng 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 weng, rambut semir, abang hijau kuning coklat kayak nyunggi sampah, kuping ditindik, ombo, bolongi kupingnya terus diseloboi cagak listrik, awake penuh tato, bek, semua binatang itu gambar ning awake. Geger kene sing kebo, jaran, sapi, garangan, luwak, macan rembah, lengene tengen bajul, lengene kiwa kadal, dodo gambari macan, mangap, weteng gambari ula, gede, madhep mengisor, ndase nang ngisor kuwi. Gelo. Bapak Ibu maaf, sampean sehat kayak gini loh, punya anak solihah, seneng. Lagi denger khataman dari masjid yang baca pas anaknya sampean, baca Qur'annya fasih, tajwidnya bener, tartil, goyahnya enak, lagunya enak gitu. Itu anak nyong saya ngaji, ya Allah, hati nyes, adem, seneng banget. Orang tua sakit itu, anak solihah masih bisa dirasakan nikmatnya. Bener, saya itu pernah melihat sendiri. Ada orang tua sakit lumayan parah, opnam di rumah sakit, ya mesti masuk opnam ning gerdu. Lah ini mau bantah ya ini. Opnam di rumah sakit, oh lumayan parah, diimpus. Bahkan udah pakai alat bantu nafas, apa itu namanya, oksigen, ventilator ngono lho, malah kompresor. Astagfirullahaladzim. Ventilator, kompresor, makanya malah ngarani tabung LPG jadi meleduk kok. Kayak
ventilator kayak lo, yang berkutuk kayak lo. Udah diimpus, pakai alat bantu nafas, tapi dia itu kayak nggak ngerasa sakit, senyum, kelihatan bahagia. Kenapa? Ya karena dia ngelihat anak-anaknya itu. Anak-anaknya pada ngumpul, ada yang ngaji, ada yang mijitin, ada yang ngipasin. Ya Allah, saya terus berpikir, bener. Ternyata anak solihah itu bisa dinikmati orang tuanya sekalipun orang tua dalam keadaan sakit. Masya Allah. Ayo coba kalau anaknya nakal, lo orang tuanya di rumah sakit kadang nggak mau nungguin, mau nungguin aja ribut berantem sama saudara. Gara-gara dia udah nunggu 4 hari, sementara kakaknya belum nungguin sama sekali. Yo gantian nyonge terus yang dipeloro neng kene wis petang dino nyonge nong kene rikara to neng kene sibuk podo-podo sibuk, sing sibuk orang mengiri katok. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Sekarang orangnya dateng nyonge ngerti pakai jilbab. Kedudukannya anak apa? Gak butuh duit, kekayaan, harta, ndak butuh, ndak penting semua. Bapak Ibu maaf ya, maaf Rika sedaya ape tuwek sampean sekabian kan ape tuwek nggak enom terus ndak. Kalau udah kayak gitu gantian. Sekarang sampean ngerawat anak, nanti kalau udah tua gantian anak ngerawat sampean, betul? Kalau ada orang tua bilang gini misalnya, aku nanti kalau udah tua enggak bakalan ngerepotin anak. Ngapain orang tua kok ngerepotin anak? Aku mau hidupin anak, aku mau hidup sendiri. Aku ngeliat anak udah enak hidupnya, udah seneng, gak bakal aku ngerepoti anak. Ini biasanya wong tuwek anyaran. Bareng tuwek tenanan yo geder kae. Nyonge melu sapa? Nyonge melu sapa? Diingetin sama temennya, jadi harap ngerepoti anak, tak tapuk lambemu. Ngeder gue kok. Alangkah bahagianya kalau ada orang tua yang dijadiin rebutan sama anak-anaknya. Artinya semua anak pengen ngerawat orang tuanya. Nyonge melu sopo. Jadi melu nyong mak, melu nyong biung, melu nyong yung, melu nyong. Nyonge kan anak pertama kebanggaan. Nah, jadi anaknya yang terakhir, melu nyonge wae mak, melu nyonge biung, nyonge kan anak terakhir kesayangan, rebutan. Orang tua itu bangga banget. Alhamdulillah, anakku api-api ya Allah. Nah, coba alangkah nelongsonya, nelangsa. Ada orang tua, anaknya itu nggak ada yang mau ngerawat. Nyonge melu sapa. Anak 7 ngumpul itu lo diem semua. Nggak ada yang ngomong, nyonge melu sapa. Ada yang ngomong siji yang gatel hati kayak. Melu sapa-sapa ya kena to mak, melu sapa-sapa ya kena to biung, melu sapa-sapa kena kabeh-kabeh anak. Sing penting aja melu nyong. Kadang ono sing ngomongnya ya ora apa-apa. Biung melu nyong, sing rawat tapi ya sawah kae, nyonge sing garap, nyonge sing ngrumat biunge. Ada apa enggak yang kayak gitu? Mau merawat orang tuanya tapi minta sawah, minta kebun, minta tegal, ada apa enggak? Ada, ngerti aku. Sekarang orangnya datang kok. Pokoknya wongnya saiki nek lungguh sikile ndelojor, sikile selonjor, nah langsung ditekuk itu sikile. Ya kuwi wongnya, kuwi. Sampai sekarang itu lo nggak rukun sama saudaranya gara-gara sawah. Ada. Orangnya gemuk pokoknya. Tadi sikile selonjor, saiki ditekuk. Pas lah. Pas. Orangnya sekarang pegang HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi kalau udah sakit di masa tua, sakit yang itu sakit menjadi sebab kematian. Satu-satunya yang diharapkan dan yang bisa membahagiakan orang tua adalah dikepung sama anak-anaknya,
didoakan sama anak-anaknya, yang ngaji anak-anaknya, yang membimbing anak-anaknya, yang mentalkin kalimah tauhid la ilaha illallah anaknya sendiri, mengantarkan sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah tauhid, dan itu dibimbing oleh anaknya sendiri. Itu yang paling membahagiakan orang tua. Dibimbing sama ustadz, sama kiai, beda dengan dibimbing anaknya sendiri. Lain. Karena ustadz itu kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. No. Kalau dapatnya gerenjel kandel ya ikhlas. Contoh Ustadz Ahong. Nah kalau dapatnya tipis ya ndak ikhlas. Suruh bimbing orang mau meninggal itu loh. Nah, kalau kandel ya Allah. Ikhlas gitu. Allah. Bukan orang tuanya. Kalau dapatnya tipis ya. Apalagi yang dibimbing mau mati itu sulit matinya. Lama nazak ndak mati-mati. Akhirnya kan kesel ustadz. Allah. Weh Allah. Ini orang mati-mati tak tekek pisan nih kengko. Ustadz model ngono kuwi. Tapi kalau anaknya sendiri kan mesti ikhlas. Betul. Kalau orang tua udah sakit yang menjadi sebab kematian, apalagi menghadapi naza sakaratul maut, udah yang diharapkan hanya doa anaknya, bimbingan anaknya. Udah. Harta anak wis gak perlu. Donyane anak sepiro wae wis ora penting. Ndak butuh. Apapun pangkat, kedudukan, jabatan anak wis gak penting, ora kanggo. Ora. Yang dibutuhkan ya anak yang pinter ngaji, anak yang solihah. Coba. Halo? Nah kalau anaknya nggak bisa ngaji coba. Orang tuanya wis mengkis nafasnya tinggal Senin Kemis ya. Siapa ngomong persis mau? Makasih. Oh, tambah iki jarene sudah mau mati jare. Coba. Lah anaknya nggak bisa ngaji. Orang tua ini udah. Nak, Rene nak. Apa pak? Ngaji nak. Ngaji apa? Ngaji Yasin nak. Yasin apa kawin? Dia nggak kenal surat Yasin, dipikir Yasin temennya itu. Ya Allah ya Karim. Coba kalau anaknya pinter ngaji, solihah, yang lain pada ngaji, ngepung orang tuanya yang lagi sakit. Terus ada satu anaknya itu yang mendekap orang tuanya yang mau meninggal, nafasnya udah berat. Dibimbing sendiri sama anaknya, lesan anaknya ditempelkan ke telinga orang tuanya dengan tulus, dengan ikhlas membimbing. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau nafasnya udah berat, ikhlas anaknya. Allah. Ibunya niruin. Ayo ngomong persis maneng. Allah. Ya biar asyik itu dikasih mati membawa kalimat tauhid yang terakhir kali terucap oleh lesannya adalah Allah. Ayo nanti di alam kubur ketemu mungkar nakir. Segarang apapun mungkar nakir, nyantai karena yang tertanam di hatinya Allah, yang terakhir keluar dari lesannya Allah. Menghadapi mungkar nakir ya man rabbuka, nyantai Allah. Kenapa? Ya karena udah dibimbing sama anaknya tadi. Yang terakhir terucap dari lesannya Allah, yang tertanam di hatinya adalah
Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Terus ketika orang tua udah meninggal, apa yang membahagiakan roh orang tuanya? Tiada lain, tiada bukan, adalah yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran-kotoran tubuh yang tersisa adalah anak-anaknya sendiri. Sebagaimana dulu anaknya waktu masih kecil, tangan-tangan orang tua itu yang membersihkan kotoran anaknya. Sekarang ganti, ketika orang tua sudah meninggal, tangan anak-anaknya yang membersihkan sisa-sisa kotoran tubuh orang tuanya. Yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri. Anak-anaknya yang lain juga ikut berada di saf depan mensolatkan jenazah orang tuanya. Kemudian yang memanggul jasad orang tuanya menuju makbaroh adalah pundak-pundak anaknya sendiri. Yang memasukkan ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu kalau anaknya bisa ngaji. Halo? Kok diem? Oh sedih. Yo sedih ana sing mikir iki anake nyong telu goblok kabeh. Wis mulai mikir. Allah ya Karim. Bu. Nah itu hanya bisa didapat oleh orang tua yang anak-anaknya solih, solihah. Lah kalau anaknya nggak solih, nggak solihah, memandikan jenazah orang tuanya aja dia nggak ngerti caranya. Mengkafani jenazah orang tuanya nggak bisa. Mensolatkan, apalagi suruh jadi imam sholat jenazah, nggak bisa. Lah terus kalau semuanya anaknya itu, terus kiainya, ustadznya suruh apa? Maaf ya, yang paling berkewajiban untuk mendoakan orang tua itu anaknya. Kalau anaknya bisa, paling afdol mengimamkan sholat jenazah orang tuanya itu ya anaknya. Nah, karena anaknya nggak bisa, makanya terus nyuruh ustadz, nyuruh kiai. Salahnya anaknya oon. Halo, ini tetangga-tetangga ikut mensolatkan jenazahnya. Orang-orang yang dari jauh datang ikut mensolatkan jenazahnya. Sementara anak-anaknya sendiri nggak ikut nyolati jenazah orang tuanya. Malah iri wariwi, intak-intik, ngurusi beras, ngurusi daging, amplop. Di sini juga gitu. Iya. Ada apa enggak yang kayak gitu? Maaf ya, itu yang ngurusi daging, ngurusi beras, ngurusi amplop, serahkan orang lain yang dipercaya. Anaknya itu mestinya harus fokus ngurus jenazah orang tuanya itu, sampai mensolatkan, sampai memakamkan. Masalah departemen perbadokan, serahkan ke orang lain yang bisa dipercaya, ya dipantau saja gitu loh. Aneh ini. Yang tetangga ikut mensolatkan jenazahnya, orang-orang luar datang, orang dari jauh datang ikut mensolatkan jenazah orang tuanya, anaknya sendiri malah nggak mensolatkan jenazah orang tuanya. Anak keplek itu namanya. Paham apa enggak ini ya? Nanti kalau udah didoakan tahlilan malam itu kadang juga gitu. Ya tetangga-tetangga pada datang ikut mendoakan, ikut tahlil, anaknya ribut di dapur. Ada anak yang perempuan biasanya, yang bener gimana? Ya anak-anaknya ikut duduk, ikut tahlil, ikut mendoakan orang tuanya. Urusan masak di dapur, serahkan nama orang lain, serahkan nama siapa yang bisa dipercaya. Tapi tetap dipantau gitu loh. Nah nanti kalau diserahkan orang ya habis dagingnya dibawa pulang. Ya berarti ya sampean dewe ya kulino ngono kuwi. Halo? Bisa difahami nggih omongan saya nggih? Nah, kadang-kadang kan enggak. Orang yang lain mendoakan wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Lho anake sing wadon ning gone pawon kae malah ngene. Lah kok wis diparingi duduh, kok kerupuke melempem. Dagingnya aja oke-oke, dagingnya sithik wae.
Oh yang lain mendoakan orang tuanya loh, kok aneh ribut nih gue pawon perkara panganan. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang para jamaah, kalau pengen lama gampang. Rumahmu mana? Nanti aku tak mampir situ tak ceritani dewe wae wes. Sampai tengah malam wes tak ceritani. Oke? Tapi ora usah nganggo son. Ngeyel lah. Ini waktunya udah lewat saya. Bentar. Astagfirullahaladzim. Lah sekarang gini, iya. Sebentar toh. Kalau pengen punya anak yang baik, yang soleh ini mutlak pertama ya, dibekali dengan ilmu dan iman. Ini nggak bisa ditawar. Karena ini udah jadi programnya Allah. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Anak siapapun asal dimodali dengan dua hal ini, ilmu dan iman, pasti akan diangkat derajatnya dunia akhirat oleh Allah. Sebaliknya anaknya siapapun kalau nggak dibekali dengan ilmu dan iman, pasti akan hina, rendah derajatnya. Naudzubillah min. Dua hal ini penting para jamaah. Ilmu, ya. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu jelas beda. Makanya ekstrim sekali Al-Quran menyatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu istifham tangkir kalau dalam ilmu balaghah. Gak usah dijelasno, gak kira ngerti. Seorang mudeng. Makanya istifham pertanyaan hal di situ bermakna nafi, artinya ora, artinya tidak. Tidak sama orang pinter dengan orang bodoh. Nggak sama. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Nggak sama. Apanya yang nggak sama? Semuanya bareng. Pokoknya nggak sama semuanya. Nggak sama. Semuanya nggak sama. Gayanya nggak sama. Bicaranya nggak sama. Jalannya nggak sama. Kerjaannya nggak sama. Baunya derajatnya gak sama. Pokoknya semuanya gak sama. Tuh. Jalannya aja loh gak sama. Orang pinter sama orang bodoh. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Gak ada orang pinter kok jalan sendirian. Lihat itu pejabat-pejabat yang pinter-pinter, ulama-ulama yang pinter-pinter, jalan mesti dikawal. Mesti. Iya. Dikawal. Lah kalau orang on, ya wes keluyur. Yang pinter dikawal. Terus nanti masuk ke acara dikawal. Terus dikasih tempat yang nyaman. Duduknya di kursi, dapat jajan kotakan, itu. Nah kalau orang on, ayo keluyur, terus ngelimpruk, ndoprok, ngono, terus ora direken. Halo, sebentar, gayanya nggak sama. Orang pinter itu gayanya pantas. Pokoknya gaya sembarangan itu loh pantas kalau orang pinter. Orang bodoh mau bergaya malah aneh, lucu akhirnya. Orang pinter itu selfie sembarangan ngawur itu jadinya bagus, pantas gitu. Kalau orang on maunya menggaya malah lucu. Loh, ambune lho ora padha. Orang pinter itu ambune sedep. Lah nek orang on tengi kaya ngono. Tengi, lebus, pesing. Enggak, ngomongnya juga enggak sama. Maaf ya.
ngomongnya nggak sama. Orang pinter itu ngomongnya didengerin banyak orang. Orang bodoh lagi ngomong malah di stop. Ngomongnya malah di stop. Ora usah ngomong, mingkem. Lihat kalau lagi rapat yang ngomong orang pinter, semua pasti terdiam, nyimak, dengerin. Kalau orang bodoh mau usul itu baru ngangkat tangan, usul, ditarik sama temennya, nggak usah angkat tanganmu, puklek tanganmu. Arep ngapa wis tau meneng madang. Beda. Halo? Loh. Orang bodoh ngomong 2 jam. Otot gulu ini sak jempol kaki. Mumprat ludahnya, muntuk, nggak dapat hasil apa-apa, 2 jam ngomong. Orang pinter ngomong sejam sambil pegang mic. Astagfirullahaladzim. Itu loh mereka orang-orang pinter itu loh maksudnya. La haula wala quwata illa billah. Maaf, ibadahnya apalagi jelas nggak sama. Orang pinter itu ibadahnya pakai dasar ilmu. Kalau orang bodoh kan ngawur, karena dia nggak punya ilmunya, malah nggak sah. Loh iya, ibadah kalau nggak ada ilmunya kan tertolak. Ayo coba. Maaf ya, saya bukan bermaksud merendahkan, melecehkan, menghina, enggak. Saya pengen ngasih motivasi supaya anak-anak kita itu nggak jadi anak bodoh. Karena orang tuanya kan udah bodoh toh. Halo? Masa orang tuanya udah bodoh, anaknya bodoh pisan. Kok senengane ngelumpuk nawang goblok? Ya Allah ya Karim. Nggak sama ibadahnya, sorry ya. Baca Qur'annya aja nggak sama. Ayatun min alim khairun wa habbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang alim, orang pinter baca Quran 1 ayat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang bodoh baca Quran 1 juz. Ini Pak Kiai ini baca 1 ayat saja, nun, dah. Duh, itu lebih baik daripada yang bodoh-bodoh itu dermimil dapat 1 juz. Pak Kiai nambah 1 ayat lagi, Qaf 2 ayat, ini podo karo sampean 2 juz. Pak Kiai nambah lagi, Shot 3 ayat, sampean 3 juz. Nah kalau Pak Kiai baca 30 ayat sama dengan sampean khatam sak Quran. Loh kok gitu? Ya iyalah, kalau orang alim itu baca Quran angen-angen sak maknane. Dan wong bodoh kan angen-angen sak mangane. Beda. Kok kayak nggak terima ya yang diomongi ya? Orang pinter Pak Kiai ini baca Quran 1 ayat itu kayak yang bodoh-bodoh itu 1 juz. Makanya rata-rata kiai-kiai itu males tadarusan, males khataman Quran, takut kalau kebanyakan pahala. Jarang kiai kok khataman Quran deres, jarang. Yang disuruh ya santri-santrinya. Kiainya paling cuma buka tok Al-Fatihah. Nanti datang udah khatam. Rabbana Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Itu pun berkatnya paling gede. Contohnya iki. Halo? Paham apa enggak ya? Sholatnya, yo jelas gak sama. Orang alim, orang pinter itu kalau sholat kan ngerti syarat rukunnya, ngerti yang membatalkan. Jadi untuk lebih bisa sambung ke Allah itu lebih mudah dibanding yang bodoh enggak ngerti. Makanya maaf banget. Selamanya sholatnya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu nggak bakalan sama. Orang bodoh nggak punya ilmunya, sholat meskipun gayanya kayak 100 kiai tetap zong. Karena dia nggak bisa nyambung ke Allah. Wong zikir-zikir yang dibaca selama sholat aja dia nggak ngerti artinya.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa dia nggak tahu. Halo? Makanya maaf ya, orang bodoh itu kalau sholat walaupun dikhusuk-khusukkan kayak apa, melafadzkan niatnya usolli, usolli, usolli fardol. Ngangkat tangan waktu takbiratul ihram itu nyengkah. Sendakapnya melungker kayak udang digoreng. Allahu Akbar. Lah dia lu nggak ngerti artinya, tetap zong. Berkali-kali lungkar jelungkir Allahu Akbar. Entul jadi duli-guli kentut gobek-gobek. Cerekal tangi meneng entul jadi duli-guli kentut gobek-gobek zong. Ya karena dia nggak ngerti. Nah, sehingga astagfirullah. Ya nanti kapan-kapan kalau diundang lagi. Enggak masalah, yang penting waktunya ada. Aku sama sih sebenarnya, aku juga berat mau ninggalin kamu. Percayalah. Walaupun nanti ragaku udah nggak di sini, tapi hatiku tetap membersamai kamu. Temu bisa. Makanya anaknya jangan sampai nggak ngaji. Ini pesan saya, jangan sampai jadi anak yang bodoh. Ya, al ilmu nurun, wadzulmu jahlun. Ilmu itu cahaya. Orang berilmu hidup dalam cahaya. Maka semuanya jelas, semuanya terang karena ada cahaya. Nggak bakal tersesat. Sedangkan orang bodoh itu hidup dalam kegelapan. Semuanya gelap. Gampang tersesat, nubruk karena peteng, karena hidupnya gelap. Paham apa ora iki ya? Lah, sekarang orang tua itu kayaknya perhatiannya ke anak itu berkurang. Bahkan kasih sayang dan cintanya ke anak itu berkurang. Sehingga anak-anak sekarang banyak yang liar. Sampai broken home. Sampai, maaf sekali ya, ikut dalam komplotan gangster. Maaf banget. Itu karena perhatian dari orang tua kurang. Tanya ke Pak Kapolsek kalau nggak percaya. Rata-rata anak yang nakal itu karena dia udah nggak betah di rumahnya, dia nggak kerasan di rumahnya. Kenapa? Karena dia nggak merasa nyaman di rumahnya, dia nggak mendapatkan kebahagiaan dalam keluarganya. Makanya dia terus broken home. Rumah sudah dianggap sebagai penjara, bahkan kadang-kadang rumah terasa seperti neraka. Lah larinya kemana? Kok bisa seperti itu? Perhatian orang tua kurang. Beda sama orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu itu kalau ke anak perhatian banget. Anak belum sholat itu ayo sholat. Wudhu ditungguin, sholat ditungguin. Orang tua zaman dulu waktunya ngaji, ayo ini waktunya ngaji. Diantar ke musola, diantar ke tempat ngaji. Orang tua dulu, sekarang kan enggak. Sami apa? Halo? Dulu orang tua itu maghrib anak belum pulang, dicari sampai ketemu. Waktu ngaji, ini waktunya ngaji, diantar. Sekarang enggak kayaknya ini, ya Allah ya Karim. Kenapa? Karena orang tua sekarang ini udah sibuk, terlalu ribut, nguberdonyo karo anak sama duit lebih penting. Sekarang memang begitu. Makanya sekarang banyak tempat penitipan anak. Ini baru-barusan ini banyak terjadi kasus penitipan anak. Ternyata anak yang dititipkan itu, Masya Allah, disiksa, diikat macam-macam, Masya Allah. Perhatian orang tua, pengumuman. Akhir-akhir ini emang perhatian orang tua ke anak itu kurang, beda sama orang tua dulu. Orang tua dulu anak masih dalam kandungan itu udah perhatian banget. Anak masih dalam kandungan itu udah penuh perhatian.
Kalau nasihati anaknya, "No, kamu hamil, no, hati-hati. Jangan asal bicara, jangan ceplas-ceplos, itu nanti pengaruh ke bayimu. Kamu itu 2 nyawa. Nyawa loro, nyawamu dewek karo nyawane jabang bayi. Jangan asal jeplak kalau ngomong, hati-hati. Itu makan jangan sembarangan. Orang hamil itu nggak boleh makan linggis, pacul, koral, semen. Jangan berdiri di bawah amben." Lah orang tua dulu gitu, anak masih dalam kandungan itu udah penuh perhatian, hati-hati gitu dulu. Sekarang enggak, sekarang enggak. Kalau orang tua dulu itu, maaf ya, lagi hamil itu banyak baca Quran, banyak berzikir. Anak masih di kandungan udah akrab dengan ayat-ayat Al-Quran, udah akrab dengan zikir, udah dikasih imun, udah dikasih infus berupa ayat Quran, zikir, sholawat. Sekarang enggak. Wong wedok-wedok saiki meteng iku senam. Idal idul karo di setelke musik. Ceduk. Lho nek wis senam diiringi musik, pakaiane ngafret, melevet, mentek kae. Ya awake apik, awake kaya sumpele bom kae. Lha wis engko mencolot dul-dul kaya gembol kucing anakan. Ketat melepet, ya Allah, jujur saya kalau ngelihat kayak gitu ya Allah seneng. Dia maksudnya seneng ngingetin, belum selesai. Seneng ngingetin, seneng nasehatin. Nah coba idal idul. Masya Allah. Ini wis biasanya di depan balai desa kok itu. Mana Pak Lurahnya mana? Nah itu sambil diputerin musik, betul? Ngene sekarang. Nekin dul, gilani. Mestinya senammu itu malam hari itu qiyamul lail. Kalau orang tua dulu gitu, hamil senamnya qiyamul lail untuk sholat malam. Itu gerakannya udah jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada gerakan senam jenis apapun. Oh meneng, ayo bantau tak anteni. Mumpung nyonge urung pindah. Ayo, begitu udah lahir orang tua dulu, anak nggak pernah pisah dari tubuh ibunya. Selalu didekap ibunya, tidur didekap, dikeloni, duduk dipangku, didekap kayak gini. Sering digendong, sambil masak bayinya digendong, sambil nyuci bayinya digendong, sambil kerja, sambil nyapu gendong bayi, apalagi bayinya sakit. Masya Allah, dengan penuh kasih sayang kalau ibu zaman dulu digendong sambil dipuk-puk bokongnya. Anak bagus, padahal anak ireng korengen. Anak bagus dulu. Loh, ini jangan diremehkan. Anak selalu dalam dekapan ibunya, berarti kan dada anak tuh nempel ke dada ibunya. Jantung dan hati anak nyambung dengan jantung dan hati ibunya. Ini pembentukan karakter. Ini ada getaran-getaran resonansi. Alah orang ngerti bahasa ini. Orang ngerti soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi ini ada getaran resonansi yang nyambung dari hati orang tua ibunya ke anaknya. Dulu gitu, sekarang enggak. Ibu-ibu zaman sekarang itu enggak mau suruh gendong bayinya. Masih bayi udah dorong pakai geledekan nih loh. Kayak kire, kuk. Loh. Dadi ini anak yang ngono-ngono kuwi saiki. Ono pengajian ya juguk terus ngono kuwi. Loh, kiri juguk. Halo? Gendong aja udah nggak mau kalau lagi di rumah anak dibikinkan ayunan itu. Anaknya diayun-ayun, ibunya udah nggak mau gendong, anak diayun.
dorong gini. Ibu TikTokan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Sekarang ibu pakai baju warna hitam. Nanti kalau udah diem dorong lagi ayunannya. Ibu HP nanti TikTokan. Edan. Halo? Terus lagi ngajinya kurang diperhatikan. Tapi kalau sekolah perhatiin banget. Anak kalau ke TPK, ke Madrasah Diniyah nggak begitu diperhatiin. Kadang suruh nganter aja ibu malas, sudah berangkat sendiri. Tapi kalau anaknya ke sekolah baru playgroup sama TK, ibunya ikut sekolah. Masih pagi ibunya udah mandi, terus masuk kamar, tutul itu di depan cermin. Nganter anaknya ke sekolahan, nyampe sekolahan, anaknya masuk kelas, ibunya di luar bikin kelas sendiri. Ada nggak yang kayak gitu? Tumiang pusatnya. Nah, sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Biaya juga gitu. Kalau untuk sekolah itu bayar berapapun oke. Dan selalu tepat, nggak pakai nunggak. TPQ sebulan cuma 15.000, 20.000, nunggak sampai 6 bulan. Padahal kalungnya gede, gelangnya banyak. Ada apa enggak? Ada. Pokoknya Tumyang RT 4. Rumahnya hadap ke selatan. Tahu lah. Itu tunggakannya masih 6 bulan di TPQ belum dibayar. Astaga. Ayo ikut aku. Ya ikut pindah ikut ngaji aku. Nanti di tengah itu ada jembatan tak cemplung ke. Sudah ya sayang. Saya sebenarnya sih aku pengen berlama-lama sama kamu. Ya udah sarung ya nggak apa-apa. Yuk mana yang pengen sebentar. Anak-anak dulu ada apa enggak ya? Misalnya anak-anak. Coba. Aku bisa ngomong kulo buah mau. Mana? Ya kamu sini ya, kamu sini. Sini nak, kamu sini. Hati-hati naiknya hati-hati. Mas Hati-hati sayang, hati-hati. Salim dulu sama Abah. Gini. Mas operator, tolong mic-nya mas. Yang wireless mas. Dikondisikan. Halo. Mas, halo mas. Diangkat mas. Volumenya mas. Dikit lagi, dikit. Nah, makasih mas, matur suwun. Ayo kamu. Salam dulu ke jamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Cantika. Cantika, kayak anaknya cantik emang. Seneng nggak dipanggil sama Abah? Banget. Kok pakai banget? Senang pakai bingit. Masa iya? Kok pakai seneng bingit kenapa? Ikut apa tadi? Hah? Maksudnya ikut-ikut apa itu mulai dari? Oh gitu. Ikut-ikut Abah, seneng pakai bingit. Seneng sama ceramahnya Abah. Kamu kan masih kecil, masa paham? Abah kalau ceramah kan sering pakai bahasa Jawa. Emang kamu ngerti bahasa Jawa? Paham. Seneng. Mamanya kamu juga sering dengerin ceramahnya Abah. Pertama kali tapi sering di HP. Lah ya maksudnya kan sering lihat di HP. Kamu kesini sama siapa? Sama mama dan teman-teman
Oh, sama mama dan teman-teman mama. Itu dari tadi manggil abang nggak dijawab. Oh, dari tadi manggil abang nggak dijawab. Enggak. Lo kan tadi abah datang udah disapa sama abah semuanya. I love you dari tadi. Salahnya sendiri siapa nyuruh nyelempit di situ? Nah, yang paling banyak disapa yang duduknya di depan, Cantika. Kamu rumahnya mana? Di Tambak Negara. Tambak Negara. Itu kecamatan mana? Kalau juga. Oh, sama kecamatan sini. Sekolahnya kelas berapa kamu? Sekolahnya kelas 6. Kelas 6 SD apa MI? SD. Nanti habis ini Cantika pengen ke pesantren nggak? Kata mama suruh ke negeri dulu. Oh, kata mama suruh ke negeri dulu. Terus habis ke negeri, kemudian terus ke luar negeri. Maksudnya ke SMP negeri dulu. Nah, terus habis dari SMP negeri, Luar negeri. Semoga aja keterima. cita-citanya apa sih Cantika? Insya Allah mau jadi poluan. Oh, mau jadi poluan. Kasih tepuk tangan dulu, boleh. Cantika, mau jadi poluan kalau ke pesantren bisa ngaji malah keren. Apalagi kalau Cantika hafal Quran. Nanti daftar poluan, nggak usah pakai tes kalau kamu hafal Quran. Tanya sama Pak Kapolsek, betul Pak Kapolsek? Nah, ada jalur khusus malahan. Itu loh. Nah, kalau kamu ke negeri harus melalui tes ketat. Bilang sama mamanya. Apalagi nanti kalau udah sekolah SMP, udah pergaulan gini biasanya males ke pesantren. Biasanya. Yang paling bagus itu ya lulus MI, lulus SD langsung ke pesantren. Insya Allah. Nah, nanti bilang sama mamanya. Tuh, keluarganya kamu ada yang di pesantren nggak? Saudara ada. Lah iya. Ibunya. Hah? Pesantrennya pesantren Andalusia. Lah iya kan keren toh. Kamu kan juga bisa mondok di pesantren situ. Insya Allah, Pak. Kalau ngefan ke aku harus mondok. Loh, kamu tadi kok dari bawah kok gayamu kamu fans berat. Ya karena dari tadi. Wah. Terus? Terus abangnya cuma. Lah ya udah kan. Terus masa ketika sampean bilang, bah, terus aku, wey. Ya berarti aku sama kamu podo berarti. Tuh. Kamu pengen banget ya dipanggil sama Abah? Pengen. Hah? Kenapa kok pengen dipanggil sama Abah? Berat. Terus kalau udah dipanggil bisa deket sama Abah perasaannya gimana? Gak bisa tidur nanti. Ya karena ini nanti kalau kamu langsung buka TikTok Abah Anza bareng Cantika pasti langsung keluar. Viral aku, Bah. Gak ngerti mau viral mau enggak ya karo. Viral enggak itu tergantung nasibmu. Ya terserah ini kamu sekarang mau tampil apa coba? Aku bisa sholawatan, Bah. Sholawatan bisa, nyanyi juga bisa berarti. Biasanya kalau sholawatan pinter, nyanyi malah pinter biasanya. Bero, Bah. Hah? Bero. Terus kalau kamu misalnya pernah ikut lomba apa? Aku bisa. Apa? Aku bisa mendongeng. Ya. Menari. Heeh. Terus bisa cerita Islami, bisa silat, bisa. Wush. Hati-hati kamu ya. Loh, tahu gak kamu? Ini mendongeng, menari, cerita Islami, silat, cocok ini calon poluan kok ini. Sholawatan juga bisa. Coba sekarang sholawatan dulu, nanti tak suruh dongeng. Dongeng. Nah, ya katanya tadi bisa mendongeng. Siapa namanya? Ya, bisa. Nah, coba sekarang sholawatan dulu kayak apa? Terserah Jibril boleh, Israel boleh. Mungkar Nakir juga boleh. Kan boleh, Bah. Boleh. Ayo, kamu sukanya sholawat yang apa? Bisanya, coba. Duh. Ayo, Cantika. Apa? Oh, sifatnya murid. Ya enggak apa-apa, itu bukan sholawat, itu nyanyi. Ya syiiran, itu namanya syiiran. Sholawat itu yang ada Allahumma sholli atau sallallahu dan seterusnya. Itu sholawat. Kalau ya kenapa dikasih syiiran? Gini loh biar masyarakat paham. Sholawatnya berharap
syafaat, siirannya dapat nasihat. Itu cuman namanya anak-anak kadang-kadang salah paham. Banyak yang ketika tampil bareng dengan abah gini, mau sholawat bah? Ayo gendang, sholawatan. Ya langsung, iwak bandeng, ana iwak sepat. Nah saya ditanya, itu sholawat apa bah? Ya tak jawab, nama-nama ikan, aku ya gitu. Lah iya nama-nama ikan, ya sholawat itu ya munci, ya sholawat kayak yang lain. Ayo coba sholawat apa? Allahumma sholli sholatan daimatan Kok daimatan? Ya udah kalau kamu siiran aja, sifatnya kayak apa? Coba sifatnya. Murid ingkang bagus iku limo ing amal terus kang dihin iku nundone marang guru tingkah lakune kok ki bah ngelitik Ngelitik. Langsung kapindo. Bisa enggak? Ayo. Enggak kuat berarti. Udah dongeng saja, ayo. Dongeng. Aku pengen didongengin. Semoga aku langsung bisa tidur. Ayo. Tapi kalau misalnya enggak lumayan apal enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken Nyong Cantika asale enyong sekang SD negeri 1 Tambak Negara. Enyong arep nyeritakna asal usule watu kelir. Watu apa? Watu kelir, Bah. Watu kelir. Nggih. Di mana itu watu kelir itu? Tambak Negara, Oh, Bah. Tambak Negara. Boleh, ayo. Jangan lupa mampir ya, Bah. Watunya besar banget. Kayak wayang kulit, Bah. Oh, Kayak watunya wayang. besar. Kayak mamamu itu besarnya. Tebak yang mana, Bah? Mau dongeng atau ini dongeng aja ya, Bah ya? Ya, dongeng lanjut. Watu kelir. Ayo. Gimana ya, Ma lupa? Pada zaman dahulu kala biasanya kan gitu. Zaman gemien. Loh, bener kan? Ini ganti cerita ya, Bah? Boleh. Kadipaten Bonjok. Boleh. Zaman gemien, pasir luhur dibagi dadi 5 bagian. Utawane dijenengi Kadipaten Bonjok. Kadipaten? Bonjok. Bonjok. Terus? Lupa, Bah. Lupa meneng. Sudah lama mendongengnya. Ya dongeng sing liyane lah, dongeng keluargamu ae. Loh. Ibuku namanya Ibu Kusmiati. Engko tak tambahin nggo wiridan wer Kusmiati ngono. Lanjut. Bapakku namine Bapak Tayun. Payun. Payun karo Kusmiati. Pak Tayun, Pak Mbak. Payun sama Bu Kusmiati. Mbakku namine Mbak Anggun. Mbah Anggur. Mbak Anggun, Anggun. Terus. Disebutin mawon lah. Buyut canggah. Buyut. Ya wes Cantika wes tak dongake. Nyong abah mau pindah soalnya kene tak kasih hadiah sarung gini udah. Tak kasih hadiah sarung. Passwordnya, Bah? Ya sebentar, ini ada passwordnya. Ini ada sarung mangga. Ayo. Biasa kata-kata ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anzwa. Anzwa. Anza. Anzab. Anza ku singkatannya Anwar Zahid. Oh, nggih, ulang, Mbah. Sarung mangga, sarungnya Abah Anzwa. Kok iso Anzua? Anza. Lah kan enakan Anza, nggak usah pakai Anzua, nggak usah mencucu. Ulang. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Ora sarung mangga, pekok.
Gak apa-apa iki sonek dadi poluan kereng iki. Nggih, amin. Nah ini titip untuk ayahmu ini. Oh, nggih, matur nuwun. Nah, ada songkok juga. Anza songkok. Salim, Mbah. Nah. Mbah, sangu, Mbah. Anaknya lo orang jaluk. Kamu, oh ya mau salim nggak apa-apa, sik. Yo ora kok 2000. Ya udah wes. Sesuai amal perbuatan. Matur nuwun, Mbah. Wes kene nggih, dah. Lho mikir. Mau dibawa pulang. Waktunya ini nggak nyukupin nih nanti saya. Apa? Iya tak doain udah. Sukses kamu Cantika. Oh itu sudah pernah. Hah? Fabian aja Fabian. Sini Fabian. Kamu sini Fabian. Yang sunat. Itu yang gimbal itu sudah. Itu Mbak itu juga sudah. Aku lo ingat, sekarang tak ingat-ingat yang sudah. Nah sini kamu nak. Ayo salam Fabian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya siapa Fabian? Fabian Rianto. Nama bapaknya kok digawa? Kepanjangannya kue. Gimana? Kepanjangannya emang kue. Kepanjangannya emang kue. Panjangnya anak Rianto gitu namanya? Ya. Fabian Tok? Ya. Di kartu memang namanya Fabian Rianto. Ya udah kelas berapa sekolahnya? Kelas 3. Kelas 3. SD apa MI? Alisat. Hah? Alisat. Al-Irsyad. Hebat kamu sekolahnya di Al-Irsyad. Cita-citanya? Pembalap. Fabian. Sik. Pembalap liar apa pembalap motor apa pembalap mobil? Mobil. Orang motor. Mobil karo motor. Ya. Nah, kamu suka nonton balapan? Suka. Idolamu siapa? Idolaku Heeh. Magila. Siapa? Magila. Magila. Bukan Marquez. Iya. Marquez juga. Iya. Magila juga. Iya. Ngaji Qur'annya sudah sampai juz berapa? Lupa. Sudah disunat apa belum Fabian? Udah. Kapan sunatnya? Kapan? 22 tanggal 22 April. Tanggal 22 April. 12 April. Sakit apa enggak disunat? Enggak. Hah? Enggak. Enggak nangis berarti? Ya nangis. Nangis apa enggak? Biuset. Hah? Nek biusentong nangis. Pas di apa nih? Pas biusentong. Oh pas biusentong nangis. Ya. Katanya enggak sakit kok nangis. Sunate ora sakit. Enggak usah dipegang-pegang. Sunate ora sakit terus? Nek biusentong sakit. Oh nek biusentong sakit. Jadi apa ora le sunat? Jadi apa enggak sunate? Jadi. Kok ngerti nek jadi? Kamu pernah ikut lomba apa Fabian sekolah? Lomba balap? Apa? Parkur. Parkur. Di TK. Oh di TK. Kalau balap lari nggak suka balap lari? Suka tapi enggak. Salah. Kalah. Kan kalah.
Enggak dimasukkan lomba. Oh, enggak dimasukkan lomba. Tapi kamu sekarang belum boleh naik motor loh ya, nanti kalau udah besar. Hah? Udah gede. Nah, kalau udah gede baru naik motor. Jadi pembalap yang bagus, latihan, mengharumkan nama Indonesia. Jadi juara nasional. Internasional. Amin. Coba nanti ada pembalap namanya Fabian Rianto. Amin. Itu yang juara Fabiannya apa Riantonya yang juara? Fabiannya. Hah? Fabiannya. Lah Riantonya? Enggak. Kalau yang Pak Rianto kerjanya apa Pak Rianto? Mancing. Mancing. Kok mancing? Kalau Bu Rianto kerjanya apa Bu Rianto? Jualan panci. Jualan panci. Ya udah nanti Abah pulang bawain panci ya. Iya. Di mana kalau jualan pancinya? Di toko. Oh di toko. Punya toko berapa? 8. Tokonya 8. Oh berarti ki juragan obrak-abrik itu. Oh kamu berarti anak obrak-abrik kamu. Makanya pengen jadi pembalap. Wang. Bisa azan gak? Bisa. Ayo azan, nanti tak kasih hadiah. Ayo azan. Ayo. Hah? Jangan baca doa. Terserah mau azan apa. Azan, ayo. Azan Mekah boleh, azan Madinah boleh, azan Tumiyang boleh. Adan tumiyang. Hah? Adan tumiyang. Ayo udah Tumiyang. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kok sambil melototi apa toh? Kamu kayak ngagani apa aja. Nanti gunanya nanti kalau Pak Lurah udah meninggal, kamu yang azan nanti. Malah apa sih dipelototi gini ya? Ya udah, Pak Bian, apa sebenarnya pengen lama sama kamu, tapi abahnya mau pindah ke Cilacap. Mana sarungnya untuk Fabian. Kamu tak kasih sarung yang Anza series. Ini yang sarungnya kayak sarungnya abah ini, batik. Nah ini. Nah, keren. Keren. Ayo, password kata-kata sarung mangga. Ayo. Orang bisa. Bisa. Sarungnya dipakai. Sarungnya dipakai. Diulang dulu. Sarung mangga. Ayo pegang. Sarung mangga. Sarungnya dibuka. Sarungnya dibuka, dipakai untuk sholat. Nah, bener. Nanti kalau balapan jangan pakai sarung. Ya. Untuk sholat, untuk ngaji. Ini pembalap tenan nih. Nah, kamu kemarin sunat dapat duit banyak enggak? Iya. Berapa dapatnya dihitung? Nggak hitung. Enggak ngitung. Ya udah berarti nggak usah tak sangoni. Ya udah tak tambahi ini sama peci. Nah, ini ada peci Anza, pecinya ada fotonya saya juga nih. Nah, ini ada fotonya Abah. Fotonya comel. Maksudnya cowok melas. Nah, ini dah. Matur nuwun, Bang. Oh, pantur nuwun pinter anak ini. Nih duitnya. Oh, minta yang abang kamu. 10. Ini pilih yang mana? Lorone. Hah? Lorone. Lorone ya udah. Matur nuwun, Bang. Udah, yes. Ya udah. Pinter kamu, jadi pembalap hebat nanti. Udah. Bapak Ibu saya minta maaf nggih, matur suwun Bu. Matur suwun aturaken ten niku sederek-sederek. Nggih insyaallah tak doakan matur suwun nggih. Nggih. Insyaallah nggih. Matur suwun Mbak, nggih kula tampi nggih. Matur suwun. Ndi iki anak buah.
Nggih, matur suwun. Nggih, niki dari jamaah, matur suwun. Udah Bu. Waktunya saya mau pindah soalnya nggih. Matur suwun, udah matur suwun nggih. Heeh.